Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Kita jumpa lagi dengan saya, Mr. Danardono. Pada hari ini kita akan belajar melanjutkan kaitan dengan topik pemrograman kita yang sangat menarik, di mana sebelumnya kita sudah belajar macam-macam, antara lain kita sudah mengenal namanya kelas, kita sudah mengenal namanya objek, kita sudah belajar mengenai pengkondisian ya. Jadi menggunakan conditional if, switch. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu bentuk operasi di dalam pemrograman yang baru, yaitu kita yang sering disebut dengan loop. Nah, apa sih Pak loop itu? Nah, loop itu merupakan biasa juga dikenal dengan istilah pengulangan. Nah, selain istilah pengulangan juga bisa seringkali orang menyebutnya dengan istilah iterasi. Iterasi. Jadi loop, pengulangan, iterasi, atau looping itu merupakan salah satu operasi di dalam pemrograman yang mana tujuannya adalah mengulang suatu perintah secara terus-menerus selama kondisi tertentu yang kita tetapkan masih terpenuhi atau available. Maka satu kode tersebut akan terus diulang sampai kondisi terpenuhi. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya looping atau iterasi atau loop atau pengulangan. Di dalam berbagai bahasa pemrograman itu macam-macam penulisannya ya. Jadi tapi pada dasarnya istilah ini hampir sama di semua bahasa pemrograman ya. Jadi yang penting rekan-rekan akan mengetahui dulu dasarnya, nanti di bahasa pemrograman mana kalian akan menggunakan, nanti tinggal disesuaikan. Biasanya hanya berubah sedikit. Nah, oke. Eh, Lebih jelasnya seperti apa sih Pak mengenai praktek penggunaan loop ini? Nah, nanti kita akan ketahui pada saat praktek ya. Tapi sebelum kita lari ke praktek, kita akan bahas dulu mengenai pengertian dari beberapa loop atau beberapa jenis loop ya, yang nanti akan kita gunakan sebelum kita nanti akan mempraktekkan ini pada kondisi pemrograman yang nyata. Oke, yang pertama, loop kita nanti akan juga mengenal istilah loop ini ada beberapa jenis loop. Yang pertama ada namanya while. While. Oke, while terus kemudian dikenal juga ada namanya do while. Bukan duel ya, ini do while. Nah, jadi saya kasih titik sini ya. Nah, nah jadi ini ketika terjadi kondisi tertentu maka jalankan perintah X misalnya. Nah, ini kebalik. Ini jalankan perintah. Jalankan kode bla 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 ketika kondisi tertentu dipenuhi. Nah, ada juga perulangan lainnya ya antara lain yaitu for. Nah, ini juga hampir mirip ya nanti keperluannya. Nah, yang keempat itu ada namanya for each. Ini yang biasa digunakan untuk looping array. Nah, apa itu array? Saya kira nanti rekan-rekan sudah mengetahui di perkuliahan sebelumnya ya, apa itu array dan penulisannya bagaimana, terus kemudian bentuknya seperti apa. Nah, itu bisa kita looping menggunakan for each. Nah, kemudian di tengah jalan itu biasa kita ada pemberhentian ya. Jadi pemberhentian atau namanya kita kenal dengan nama break. Jadi ketika kodenya sudah berjalan sampai dengan taraf tertentu, tapi di satu titik kita ingin program itu berhenti. Nah, atau di satu titik kita ingin program itu lanjut. Nah, maka kita mengenal namanya break dan continue. Nah, ini adalah beberapa istilah yang sering digunakan pada pengulangan ya. Jadi pada saat looping itu ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Antara lain ada while, ada do while, ada for each, ada break, and continue. Nah, ini penggunaannya bagaimana Pak? Ya, jadi hampir sama, hampir mirip. Jadi tinggal lihat kasusnya aja nanti. Kita lebih nyaman pakai mana, lebih pas pakai mana, itu silahkan aja. Jadi yang penting tujuan dari pemrograman kita terpenuhi dengan adanya fungsi-fungsi ini.
Oke, itu yang nanti akan kita pelajari pada session ini, praktek mengenal looping ya. Jadi ada 5, nanti kita akan coba praktekkan satu persatu. Yang pertama while. Mari kita menuju ke kode editor yang kita gunakan biasa. Di sini saya harus menghidupkan dulu namanya Visual Studio Code. Ini sudah saya hidupkan. Ini pelajaran kita sebelumnya ya. Kita akan buka file baru namanya loop PHP. Oke, ini masih kosong, nggak ada isinya. Lalu Explorer ini akan kita tutup supaya bidang pemrograman kita lebih lebar ya. Nah, dengan cara menekan Ctrl B untuk Visual Studio Code, sehingga bidang pemrograman kita jadi lebih luas. Selanjutnya kita akan ketik script PHP. Ketik PHP gini aja, terus kemudian tekan enter, maka sudah dibantu sama Visual Studio Code ya. Kalau kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, pertama kita akan mengulang sebuah fungsi namanya while ya. While. Ini gunanya untuk apa sih, Pak? Nah, di sini saya akan buat sebuah komen dulu, maaf. While loop. Nah, while loop. Oke, pertama saya ingin menampilkan sebuah angka 1 sampai 10 ya. Jadi kasusnya yaitu kita akan menampilkan ini yang sederhana aja dulu ya. Jadi menampilkan angka dari 1 sampai 10. Nah, sebelum kita mengenal adanya looping, tentu kita akan biasa menampilkan 1 sampai 10 itu dengan menggunakan echo tentunya ya. Echo begini ya, terus kemudian kita nampilkan angka, kalau misalnya itu string kita tampilkan begini atau begini, coba mau enggak ya. Nah, echo 1 begini coba. Nah, maaf ini ya, maka lalu ini yang enggak kepakai kita tutup aja supaya enggak mengganggu. Nanti kalau kita butuh kita buka lagi ya. Kita jalankan dulu, jangan lupa web server untuk bisa mengaktifkan PHP. Nah, apa sih harus sudah jalan, dan port 80 atau port 443 harus sudah terbuka di sini. Nah, lalu minimize saja. Lalu silahkan buka browser, silahkan kesayangan Anda, boleh pakai Chrome boleh, Firefox boleh, atau lainnya. Baru ketikkan localhost, kemudian nama foldernya, kemarin foldernya OP2 kalau nggak salah ya. Baru nama filenya yaitu loop ini. Nah, oke. Kita ingin menampilkan angka 1, maka kita ketikkan gini, echo 1, terus kemudian mau menampilkan 2 ya kita tampilkan sebanyak misalnya angka sampai 10 ya. Kita sampai 10 nih. Saya prakteknya kalau manual kan begini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah 10 maka akan tampil angka tentu sampai 10. Kita lihat hasilnya. Nah, ya berhasil ya. Sudah selesai menampilkan angka 1 sampai 10. Ini perintahnya. Cuma ketika kita menggunakan perintah ini tidak salah. Ini sudah sesuai dengan perintah yang diminta. Akan tetapi karena ini cuma 10, kita ringan aja. Nah, bayangkan kalau misalnya untuk kita diminta menampilkan angka dari 1 sampai 100. Well, ini akan sangat merepotkan ketika kita menuliskan secara manual seperti ini. Nah, supaya tidak kita kerepotan untuk menuliskan secara manual, maka inilah fungsi loop inilah yang akan membantu kita. Ya, jadi ini manualnya ya. Ini while loop ya. Ini pertama cara manual dulu. Ini saya kasih kode.
cara manual. Nah, sekarang kita akan menggunakan while loop ya. Ini harusnya tentu di bawahnya tentunya ya. Nah, karena ya nih menampilkan angka 1 sampai 10. Kemudian cara manualnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan while loop. Pertama kita buat dulu variabel mengenai awalannya. Nah, kita buat fungsi buat variabel, kita kasih nama misalnya boleh apa saja ya, misalnya x. Nggak harus x sebenarnya, tapi apa aja boleh. Nah, ini karena contoh kita kasih x saja sama dengan 1. Fungsinya untuk apa? Menentukan nilai awal. Nah, menentukan nilai awal angka 1 ini. Nah, x sama dengan 1. Lalu kita ketikkan perintah while. Nah, kalau kita Visual Studio Code sudah dibantu nih. While, nah ya, sudah dibantu. Nah, while kondisinya seperti ini, maka jalankan kode ini. Gitu. Nah, sekarang kita set dulu nih. Ini karena variabelnya x, a-nya kita ganti x juga. Nah, kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau kita ingin menampilkan 10, tentu sama dengan aja nih. Nah, ini bisa kurang dari atau sama dengan. Kalau saya pengen menampilkan angka 1 sampai 10. Maka saya tampilkan kalau kurang dari sama dengan 10, maka akan dijalankan kode ini. Kodenya apa, Pak? Nah, tentu ya kita jalankan aja echo-nya ya. Echo. Siapa yang di echo? Yaitu $X. Nah, jadi di sini ada perintah while ketika, well ini kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia ketika. Oke, ketika X-nya ini kurang dari atau sama dengan 10, maka jalankan perintah echo X. Nah, cuma kalau begini maka akan berulang terus satu nggak ada selesainya. Nah, maka kita tambahkan $X plus plus. Nah, artinya apa? Ada peningkatan 1 kali. Peningkatan ke angka berikutnya. Itu maksud dari $X plus plus ini. Nah, jadi ketika sudah jalan 1, maka selanjutnya jalankan 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga akan menghasilkan angka sampai selama kondisi ini masih terpenuhi, maka perintah ini akan terus dijalankan secara beruntun ya. Dengan peningkatan satu angka. Oke. Sekarang kita akan jalankan. Nah, ini maaf belum saya kasih BR ya, jadi ya sehingga tumpang tindih di sini. BR supaya ada. Nah, hasilnya ternyata sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama persis dengan yang kedua ini. Ya, oke. Ini kalau kita menggunakan while. Nah, ya hasilnya akan sama ya. Jadi terus kemudian ini ya kita sudah while, oke. Yang pertama adalah yang manual ya. Terus kemudian yang kedua ini menggunakan while. Maaf, salah buka. Nah, yang berikutnya saya akan menggunakan yang dual. Coba ya kita lihat. Nah, kalau dual bagaimana, Pak?
Kalau duel ya kita pertama kita masih sama caranya, hanya bedanya apa? Kalau duel itu kodenya dieksekusi dulu baru kondisinya diperiksa. Kalau well kondisinya diperiksa dulu baru kodenya dieksekusi. Ini sebenarnya kebalikan aja sih ya. Nah, nanti kita akan tahu bedanya ya setelah kita lihat hasilnya ya. Pertama kita jalankan dulu do. Nah, kita sudah dibantu kan pakai Visual Studio Code. Nah, ini ya. Do kodenya apa? Well, ketika kondisinya seperti apa. Nah, saya akan jalankan kode yang sama. Kodenya yaitu kita jalankan dulu kondisinya ya. Kita kasih $x sama dengan 1. Nah, lalu kita echo $1-nya. Nah, sama ya. Jadi kok $1? $x, maaf. $x, kemudian kita kasih parameter, kita kasih kondisinya $x plus. Artinya penambahannya 1 kali. Nah, oke, ketika jalankan perintah ini, ketika kondisinya seperti ini, ya. Jalankan perintah ini ketika kondisinya seperti ini. Ya, well, maka kita akan lihat. Tapi yang sebelumnya echo PR-nya saya copy dulu supaya ada batasan di sini. Ya, kita lihat hasilnya. Well, sama ya hasilnya ya. Nah, ini juga 1-10, ini 1-10, ini 1-10. Ini kalau kita menggunakan apa? Duel. Bukan duel ini ya. Nah, ya well loop sudah, duel sudah, lalu berikutnya kita akan menggunakan yang ketiga yaitu for. Pertama PR-nya saya copy dulu supaya nanti menghasilkan baris. Supaya kita menghasilkan baris, lalu kita for loop. Ya. Oke, pertama untuk for ini ketika kita sudah mengetahui semua situasi, kondisi, dan akhir yang akan kita akan laksanakan, nah baru kita menggunakan for. Untuk for, ini perintahnya hampir sama ya dengan yang lainnya. Ini sudah dibantu kan kalau Visual Studio Code. Ini scriptnya. Jadi kita tidak perlu menuliskan variabel itu di atas kalau untuk for ya. Kalau untuk for kita nggak perlu menuliskannya di atas. Nah, tapi kalau untuk ini kita langsung saja $i sama dengan 0. Ini nilai awalnya. Kita ganti sama dengan 1. Ini i boleh apa saja ya, boleh x, y, wedge, dan seterusnya. Supaya sama dengan atasnya, kita kasih aja x ya. Nah, lalu $x, gimana kondisinya nih? Kurang dari sama dengan 10 begini. Lalu $i plus, ganti $x plus. Oke, ini adalah semua sudah diketahui ya kalau for. Nah, pertama, ini adalah nilai awalnya. Oke, ini adalah kondisinya. Oke, ini adalah iterasinya. Nah, jalankan satu-satu. Lalu ini kodenya. Kodenya tentu kita sama ya. Kita echo aja $x. Yaitu lalu kemudian $x plus. Plus artinya itu ada peningkatan 1 kali. Nah, jadi peningkatan 1 kali saat loopnya dijalankan. Kita save, setelah kita save kita jalankan. Nah,
ternyata angkanya kok beda, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini kenapa nih? Nah, ini adalah angka-angka bilangan ganjil aja. Ya, oke. Jadi nilainya adalah pertama 1. Lalu X-nya kurang dari sama dengan 10. Udah betul ya sebenarnya. Ketika kondisinya X kurang dari sama dengan 10, lalu iterasinya adalah $X++, lalu jalankan perintah ini. Oh, sorry, ini harusnya sudah nggak ada lagi nih $X, karena apa? Sudah ditetapkan di sini untuk for ya. Nah, kalau kita tetapkan lagi, maka hasilnya akan seperti tadi. Nah, ya ini berarti nggak perlu, cukup gini aja. Nah, Ctrl Shift. Nah, lalu kita jalankan. Ya, hasilnya sama. Ini adalah perbedaan penggunaan penulisan untuk antara menggunakan while, menggunakan manual ya, menggunakan manual, while, do while, atau menggunakan for. Nah, yang lebih efisien mana silahkan Anda gunakan sesuai dengan kondisi pemrograman yang nanti akan Anda gunakan. Nah, oke. Sekarang yang terakhir kita akan menggunakan namanya for each. Nah, untuk for each itu digunakan untuk looping pada array. Nah, array itu apa sih, Pak? Array itu sudah sering kita pelajari ya di sebelumnya. For each loop. Nah, ya. Nah, kita digunakan untuk looping array. Nah, pertama kita harus punya array-nya dulu. Kita harus punya array-nya dulu. Misalnya kita kasih nama aja $mobil ya. Ini seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Sama dengan kalau kita ingin menulis array, caranya bisa dengan dua cara. Pertama kita ketikkan aja array. Nah, begini, lalu kurung buka, kurung tutup. Nah, array-nya kita tuliskan menggunakan tanda kutip. Misalnya apa di sini Avanza, terus kemudian kita pisahkan dengan tanda koma antara nilai yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus kemudian ada lagi nama mobil itu ya Xenia. Apalagi terus kemudian ada Mobilio. Ada Mobilio, ada misalnya lagi ada Livina. Sorry. Ya. Ini saya ada punya array, isinya ada 4. Ya, ada 4 data di dalamnya yang berisi data di dalamnya. Nah, maka caranya kita melooping untuk menampilkan isi array. Nah, ya kita gunakan for each. Nah, ini penulisannya agak sedikit beda ya. Jadi kita ketik aja for each. Nah, ini sudah dibantu. Bla. Nah, ya. For each. Nah, di sini kita sudah dibantu nama variabelnya apa, yaitu mobil. As apa? As key sama dengan value. Nah, ini asnya ini bisa kita isi apa saja ya. Ini jadi $mobil ini sama dengan apa gitu ya. Ini isinya, G-nya ini isinya. Boleh kita kasih G, boleh kita kasih lainnya ya. Misalnya MBL juga boleh. M aja juga tidak apa-apa. Yang penting beda dengan yang di nama array-nya ini. Supaya apa? Membedakan. Yang mobil ini adalah array di atasnya, yang as ini merupakan data yang akan ditampilkan.
Nah, tapi sebenarnya isinya sama, hanya untuk membedakan saat nanti menampilkan data. Oke, tapi supaya lebih jelas kita kasih aja MBL. Karena arraynya cuma satu, maka cukup ini aja. Sama dengan value-nya nggak perlu karena ini datanya cuma ada satu. Cuma ada satu aja. Kalau ini ada beberapa, ya ini silahkan aja ditambahkan. Tapi dalam kasus ini, maka ini sementara kita nggak pakai. Nah, lalu kodenya bagaimana? Nah, ya tentu aja kita echo dolar mobil MBL, maaf ya, dolar MBL. Ya, kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, tampil semua nama-nama arraynya. Maaf, ini belum saya kasih BR sehingga tampilannya agak kurang rapi. Saya kasih BR dulu supaya rapi. Ya, ini sudah. Nah, sekarang isi arraynya tampil semua ya di sini. Nah, isi arraynya tampil semua, echo dolar mobil. Cuma ini tampilannya kok gandeng gini. Ya, ini tapi nggak apa-apa lah, ini yang penting tampil dulu ya. Kita paham mengenai penggunaan loop-loop yang ada di sini. Nah, lalu berikutnya apalagi yang akan kita praktekkan di sini ada namanya break. Nah, break sama continue. Kita lihat fungsinya apa. Saya lihat ya, kita pakai aja di sini. Nah, ini salah satunya adalah loop di sini kita menampilkan angka ya secara urut begini ya. Kita pengen berhenti tapi tidak di kondisi yang akhir. Nah, jadi di sini kondisinya sampai 10 ya. Tapi kita pengen sampai 5 aja udah berhenti ya. Jadi nggak sampai 10 gitu ya. Nah, maka kita bisa gunakan break ini. Nah, ya kita coba ya. If Nah, kenapa nih if-nya? If dolar X sama dengan 5 misalnya ya. Kodenya langsung aja kita kasih break. Nah, ya. Nah, oke, kita jalankan. Yang apakah yang ini apakah akan berubah? Nah, ternyata ada error. Kenapa nih? Syntax error unexpected kurung awal expected ini pada line 40. Kita lihat line 40. Oh, breaknya sorry kurang titik koma. Maaf ya. Kesalahan kecil bisa menyebabkan error tidak jalan. Nah, ya. Ternyata berhenti sampai 5 karena kita break di sini. Jika X-nya sama dengan 5, maka break berhenti. Nah, lainnya ini bisa juga kita tempatkan di yang sama. Kita tempatkan di atas juga bisa. Di sini bisa kita juga kasih. Ini do kodenya ini. Ketika kondisinya ini, ya sama aja bisa kita pakai semua. Nah, lalu untuk yang continue gimana Pak fungsinya? Nah, ini continue juga sama, kita lihat aja. If $x sama dengan 5, continue. Ya, ini salah satu cara menggunakan loop ya. Salah satu cara menggunakan loop. Jadi hasilnya seperti apa dengan continue? Kita lihat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok masih sama? If $x sama dengan 5, continue. Breaknya kita hilangkan dulu, lalu ini kita kasih continue ya.
well. Ini harus ada. Oke, tetap sama. Ya, sementara kita lebih dari sama dengan, misalnya kita ganti, kita utak-atik dulu. Kurang dari sama dengan 5, continue. Apa yang terjadi? Tidak ada. Tidak ada perubahan. Oke, yang ini kita skip aja dulu. Oke, tapi yang jelas untuk break sudah, rekan-rekan sudah paham ya fungsinya. Oh, sorry. Kita ulang aja dulu ya. Var X, apa tadi, sama dengan 5 ya. Kita ingin berhenti di 5. Maka execute kode ini, break. Ya, program berhenti di 5. Oke, ini merupakan dasar-dasar penggunaan dari loop ya, jadi kita sudah bisa mengenali. Nah, cuma ini tampilannya masih apa adanya. Kita mengenai tampilan supaya lebih rapi, kita bisa gunakan aja beberapa trik ya. Untuk misalnya ini supaya bisa agak ada spasinya, bagaimana kita rapikan dulu di sini. Mulai dari ini ya, Avanza di sini. Kita cek aja gimana nih caranya supaya nggak telat seperti itu ya. Jadi nah, ini bisa kita akali dengan cara ini, kita kasih string. Nah, lalu kita kasih kosong, tengahnya kosong begini. Ya, artinya kita akan menambahkan sebuah spasi di sini setelah mobil. Kita lihat. Nah, ya. Oke, ini sudah ada ruang kosong. Saya ingin nampilkannya ke bawah, Pak. Coba kita lihat. Kita berarti harus nambah apa? Nah, nampilkannya ke bawah berarti echo BR di sini. Ya. Nah, tampilannya jadi ke bawah ya. Jadi lebih rapi, kita tambahkan BR. Tapi kasus ini saya pengen tampilnya tetap ke samping aja supaya tidak makan space. Ya, kita udah berhasil nampilkan. Ya, sekarang ini terlalu rapat ini. Tengahnya sini saya pengen ada spasinya ya. Jadi gimana nih caranya? Kita dari atas ya. Echo. Nah, ini kita akali sama dengan kayak yang tadi. Kita tambahkan menggunakan dot. Nah, ya. Kita lihat hasilnya. Ya, ini jauh lebih rapi ya. Jadi ada spasinya, nggak terlalu mepet seperti ini. Sehingga nggak jelas ini mana angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang atasnya coba ini jalan pandang, kita lihat ya jalan. Nah, tinggal kita aja ini segini semua ke bawah ya untuk yang manualnya.
Ya, agak repot ya kalau manual, karena kalau manual kan satu-satu. Ini baru 10 ya. Kalau ternyata nanti kita punya 100, wah ini sangat repot nih kalau manual begini. Ya, oke, hasilnya sama. Dengan loop cukup hanya menambahkan sekian aja. Manual, nah ini kalau 100 saya kasih 100 gini, wah semakin repot. Nah, cuma kalau yang kita menggunakan while, tinggal ini tambah angka 0 aja satu. While gini, ini udah 100 nih, tanpa harus satu persatu. Kita lihat. Nah, ini kan yang baris kedua, saya sudah bisa menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100. Tanpa ada masalah kan. Nah, hanya menambahkan 0 aja udah beres. Tapi kalau manual, wah ini bisa kita lihat kerepotan kita harus ngopi sampai 100. Ini saya kembalikan lagi ke 10 ya. Ya, itu yang bawah juga sama. Ya, kita lihat semua harus ada spasinya. Ya, oke, tampil lebih rapi kalau sudah sampai ada spasinya. Ya, kalau mau ke bawah tinggal kasih BR ya, dan seterusnya. Jadi ini kalau pendekatannya satu-satu ya. Jadi sekarang kalau kita ubah ini jadi X-nya tidak plus plus tapi sama dengan 2 gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, well, maka ada intervalnya adalah 22. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kalau intervalnya 2 ya. Kalau intervalnya 5, Pak. Gimana, Pak? Kita lihat hasilnya. Nah, hanya ada 2 aja. Intervalnya 5. Nah, ini fungsi dari X-nya ini. Tapi karena kita tadi tujuan awalnya untuk menampilkan angka 1 sampai 10, ya ini kita tetap kembalikan ke plus-plus saja. Tadi hanya variasi aja ya, untuk menampilkan macam-macam loop. Ya, sudah. Ini kira-kira salah satu contoh penggunaan loop yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan bisa difahami penggunaannya rekan-rekan di pemrograman nanti ya. Jadi di kemudian hari supaya tidak ada kekeliruan. Nah, ini sudah selesai. Prakteknya bagaimana, Pak? Nah, nanti tergantung kasusnya. Nah, oke, nanti kita di sesi berikutnya kita akan bahas mengenai contoh-contoh kasus ya. Contoh-contoh kasus seperti apa. Nanti supaya rekan-rekan selesaikan dulu, nanti solusinya kita coba akan kita akan bedah gitu ya. Jadi yang penting rekan-rekan paham dulu konsep dasarnya mengenai 5 pengulangan ini, mulai dari while, do while, for each, kemudian break. Ini bisa juga dijalankan di banyak bahasa pemrograman ya. Jadi salah satu kita menggunakan PHP karena sudah saya jelaskan, karena dari awal kita sudah menggunakan PHP. Kita ya prakteknya menggunakan PHP, tapi di bahasa pemrograman lain itu tidak lebih kurang sama. Hanya mungkin cara penulisannya yang agak sedikit beda, tapi prinsipnya itu hampir sama. Ini adalah nanti ya kita akan banyak latihan untuk menggunakan loop supaya rekan-rekan bisa lebih paham lagi menggunakan loop seperti apa, terus kemudian menggunakan prakteknya pada praktek pemrograman seperti apa, khususnya aplikasi untuk memecahkan masalah yang kita hadapi pada soal-soal yang akan kita jalankan. Nah, tentu saja ini merupakan harus perlu banyak latihan. Saya harap rekan-rekan tidak putus asa, tidak mengeluh, tidak menjadikan ini sebagai beban, jadikan ini sebagai tantangan yang akan menguatkan kita semua. Oke, sementara untuk sesi ini saya cukupkan sekian. Silahkan simak berulang-ulang sampai rekan-rekan bisa memahami semua
dan kemudian bisa menjalankan sendiri tanpa melihat kode ini. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komentar. Akan saya tanggapi sebisanya dan akan kita bahas secepatnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Selamat berlatih. Semoga berhasil. Selamat siang. Selamat berkarya. Terima kasih. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat berjuang.